Pernahkah kamu tiba-tiba teringat seseorang, entah itu mantan, seseorang dari masa lalu, atau orang yang pernah mengisi hatimu? Jangan anggap itu sekedar kebetulan, karena sebenarnya ada sesuatu besar yang sedang terjadi, namun kamu tidak mengetahuinya. Dalam video ini, kita akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi ketika kamu tiba-tiba teringat seseorang, mulai dari sisi spiritualitas, psikologi, resonansi energi, hingga teori kuantum. Oke, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke pembahasan. 1. Teori sinkronisitas. Sinkronisitas adalah konsep yang diperkenalkan oleh Carl Jung, seorang psikolog terkemuka. Ia menjelaskan bahwa ada peristiwa-peristiwa dalam hidup yang terjadi secara bersamaan tanpa hubungan sebab akibat, tetapi justru memiliki makna yang mendalam. Dalam konteks ketika kamu tiba-tiba memikirkan seseorang, khususnya mantan, teori ini menyarankan bahwa peristiwa itu bukanlah kebetulan semata. Bisa jadi ada koneksi bawah sadar yang sedang terjadi antara kamu dan orang tersebut. Ketika dua individu pernah memiliki hubungan emosional yang kuat, pengalaman batin mereka bisa saling terhubung di luar batas logika dan waktu. Misalnya, saat mantanmu sedang memikirkanmu secara intens, semesta mulai memproses sinkronisitas, menggerakkan kesadaranmu untuk memikirkan dia juga. Pikiranmu terpicu bukan oleh hal-hal fisik, melainkan oleh hubungan psikologis atau spiritual yang masih aktif. Sinkronisitas ini sering muncul dalam bentuk momen-momen yang mengagetkan. Kamu tiba-tiba memimpikannya, mendengar lagu kenangan tanpa sengaja, melihat sesuatu yang mengingatkanmu padanya, atau merasa dadamu sesak tanpa tahu kenapa. Lalu beberapa saat kemudian kamu memikirkannya. Semua ini bisa menjadi simbol bahwa pikirannya sedang menyentuh jiwamu dari kejauhan. Carl Jung menekankan bahwa dunia batin dan dunia luar bisa bergerak selaras jika ada maksud yang lebih tinggi di baliknya. Jadi ketika kamu teringat seseorang secara tiba-tiba, menurut teori sinkronisitas, bisa saja itu adalah cara semesta menyampaikan bahwa ada energi atau pikiran yang sedang bergerak dari orang tersebut menuju kamu. 2. Resonansi energi dan getaran emosional. Dalam pandangan spiritual dan metafisika, setiap manusia memancarkan energi yang bersumber dari pikiran dan perasaannya. Energi ini tidak hanya mempengaruhi diri sendiri, tapi juga bisa mempengaruhi orang lain, terutama mereka yang pernah punya ikatan emosional dengan kita. Ketika seseorang memikirkanmu dengan emosi yang kuat, baik itu rindu, cinta, atau penyesalan, maka energinya akan membentuk frekuensi tertentu yang bisa merambat secara tidak kasat mata. Jika kamu dan dia pernah saling terhubung secara batin, maka hubungan itu menciptakan saluran energi yang masih aktif. Dan saat dia mengirimkan energi lewat pikirannya, tubuh dan alam bawah sadarmu bisa ikut meresponnya. Inilah yang menjelaskan mengapa kamu tiba-tiba merasa gelisah, sedih, atau teringat tanpa sebab. Bahkan kamu bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa, seolah-olah ada getaran batin yang muncul tiba-tiba. Fenomena ini disebut resonansi, yaitu ketika satu energi mempengaruhi energi lain yang memiliki frekuensi serupa. Jadi jika mantanmu sedang merindukanmu dengan perasaan mendalam, resonansi emosinya bisa menjangkau dan menyentuh energimu, menyebabkan kamu tiba-tiba memikirkannya tanpa kamu sadari bahwa sebenarnya itu bukan berasal dari dirimu sendiri. Resonansi energi ini juga menjelaskan mengapa kamu terkadang merasa lebih tenang atau justru gelisah tanpa alasan, karena ada energi luar yang sedang masuk ke ruang batinmu. Dan seringkali energi itu berasal dari seseorang yang pernah begitu dekat di hati. 3. Law of Attraction. Hukum tarik-menarik atau Law of Attraction menyatakan bahwa pikiran memiliki kekuatan untuk menarik realitas yang sesuai dengan frekuensinya. Dalam konteks ini, ketika seseorang misalnya mantanmu terus memikirkanmu dengan kuat, ia sebenarnya sedang memancarkan energi yang selaras dengan dirimu. Energi tersebut karena sifatnya yang menarik, bisa menembus alam bawah sadar dan mulai mempengaruhimu. Inilah alasan mengapa kamu tiba-tiba mengingat dia, tanpa ada pemicu yang jelas secara logika. Menurut prinsip ini, energi dari pikiran dan emosi bersifat magnetis. Jadi ketika dia memikirkanmu dengan perasaan yang intens, entah itu rindu, harapan, penyesalan, atau cinta yang belum selesai,
Energi itu seolah-olah menarik kesadaranmu untuk juga memikirkan dia. Itulah sebabnya kamu bisa tiba-tiba merasa seperti dipanggil secara batin, atau merasa seolah-olah dia dekat, padahal secara fisik kalian berjauhan. Law of Attraction juga bekerja lebih kuat jika dua orang pernah terhubung secara emosional. Hubungan masa lalu menciptakan medan energi yang masih menyimpan jejak-jejak getaran cinta atau luka, yang bisa aktif kembali saat salah satu pihak mulai memancarkannya. Jadi saat kamu tiba-tiba mengingat seseorang, bisa jadi kamu sedang menangkap sinyal energi dari dia, karena di saat yang sama, dia sedang mengirimkannya lewat pikirannya. Dengan kata lain, kamu tidak sekedar mengingat dia karena kebetulan, tapi karena kamu sedang ditarik oleh frekuensi yang dia pancarkan. Dan itu hanya mungkin terjadi jika dia sedang memikirkanmu secara intens. 4. Hubungan karmik dan ikatan spiritual. Dalam pandangan spiritual dan kepercayaan timur seperti Hindu dan Buddha, ada konsep hubungan karmik, yaitu ikatan jiwa antara dua orang yang terbentuk karena pengalaman masa lalu. Bisa jadi karena kehidupan sekarang atau bahkan dari kehidupan sebelumnya. Hubungan seperti ini biasanya tidak biasa. Ia terasa sangat kuat, sulit dijelaskan, dan seringkali penuh pelajaran emosional yang mendalam. Ketika kamu tiba-tiba mengingat seseorang, terutama mantan yang pernah punya hubungan batin yang dalam, bisa jadi itu adalah akibat dari ikatan spiritual yang masih aktif. Hubungan karmik sering meninggalkan jejak energi yang kuat, meskipun hubungan itu sudah lama berakhir. Karena itu, saat orang tersebut sedang memikirkanmu, energi batinnya seolah-olah merambat ke dalam alam bawah sadarmu, membangkitkan kembali ingatan atau perasaan yang mungkin telah kamu pendam. Ikatan semacam ini juga sering disebut sebagai koneksi soulmate atau twin flame, yaitu dua jiwa yang berasal dari satu sumber dan saling mencari untuk tumbuh bersama. Jika dia adalah bagian dari perjalanan jiwamu, maka wajar jika saat dia merindukanmu atau memikirkanmu dalam, kamu bisa langsung merasa terhubung kembali tanpa alasan yang logis. Kamu merasa ada tarikan batin, rasa gelisah, atau bahkan kedamaian mendadak yang muncul karena sebenarnya ada jiwa lain yang sedang menyentuhmu dalam diam. Hubungan spiritual seperti ini melampaui ruang dan waktu. Meskipun komunikasi tidak terjadi secara fisik, jiwamu bisa menangkap sinyal halus dari dia, terutama jika dia sedang memikirkanmu dengan emosi yang kuat. Jadi, bukan sekedar kenangan yang muncul, melainkan suara dari hubungan jiwa yang belum sepenuhnya usai. 5. Teori psikologi. Dalam psikologi, ada penjelasan menarik tentang bagaimana otak dan emosi kita bekerja dalam hubungan dekat. Ketika dua orang menjalin hubungan yang dalam, baik romantis maupun emosional, mereka menciptakan jejak emosional di sistem limbik, yaitu bagian otak yang mengatur perasaan, memori, dan keterikatan. Sistem limbik memiliki cara kerja unik. Ia mampu merekam momen-momen intens secara bersamaan, lalu menyimpannya sebagai ingatan emosional. Inilah sebabnya saat seseorang yang pernah dekat denganmu memikirkanmu secara emosional, meski kamu tidak berada di dekatnya, otakmu bisa ikut merespon melalui alam bawah sadar. Kamu pun bisa tiba-tiba merasa gelisah, teringat, atau bahkan merasakan emosi yang tidak kamu pahami, karena otakmu sedang mengaktifkan kembali koneksi limbik yang dulu terbentuk. Beberapa psikolog juga menyebut ini sebagai bentuk telepati emosional, yaitu sebuah komunikasi nonverbal yang tidak disengaja tapi muncul karena ikatan emosional yang sangat kuat. Ketika seseorang yang pernah mencintaimu atau memiliki kenangan emosional yang mendalam memikirkanmu, otaknya mengakses memori emosional yang terkait denganmu. Nah, jika hubungan kalian cukup dalam, bagian dari dirimu juga bisa ikut menangkap sinyal emosional itu. Maka, jika kamu tiba-tiba memikirkan mantanmu dengan kuat dan tidak tahu kenapa, bisa jadi kamu sedang merespon gelombang emosinya, tanpa kata, tanpa pesan, hanya melalui jalur tak kasat mata antara dua sistem emosi yang dulu pernah selaras. Inilah kekuatan dari koneksi manusia. Bahkan setelah waktu memisahkan, jejak emosinya bisa tetap hidup dan mempengaruhi satu sama lain. 6. Teori kuantum dan keterhubungan. Dalam fisika kuantum, ada konsep menarik bernama quantum entanglement atau keterikatan kuantum. Konsep ini menjelaskan bahwa dua partikel yang pernah terhubung akan tetap saling mempengaruhi, bahkan jika mereka terpisah oleh jarak yang sangat jauh.
Meskipun ini adalah teori ilmiah yang berkaitan dengan partikel subatomik, banyak yang menggunakannya sebagai metafora spiritual untuk menjelaskan keterhubungan antar jiwa. Ketika dua orang pernah terhubung secara emosional, seperti hubungan dengan mantan, mereka bisa membentuk semacam ikatan energi yang mirip dengan keterikatan kuantum. Walau tidak terlihat, hubungan ini bisa tetap ada bahkan setelah fisik dan komunikasi sudah tidak lagi berjalan. Maka saat salah satu pihak memikirkan yang lainnya dengan intens, energi itu bisa memicu respon pada pihak yang lain, sehingga muncullah perasaan tiba-tiba teringat, gelisah, atau bahkan emosi yang tidak bisa dijelaskan. Dalam konteks ini, ingatan yang datang secara tiba-tiba bisa dianggap sebagai bentuk resonansi kuantum emosional, di mana energi yang dipancarkan oleh orang yang memikirkanmu secara tak sadar masuk ke medan kesadaranmu. Semesta, menurut pandangan ini, bukan hanya materi, tapi juga jaringan energi yang saling terhubung. Dan ketika dua jiwa pernah bersinggungan secara mendalam, mereka tetap terhubung di tingkat tertentu, bahkan tanpa komunikasi langsung. Jadi, meskipun teori ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah dalam konteks hubungan manusia, namun banyak yang mempercayainya bahwa fenomena ini menjelaskan mengapa kamu bisa tiba-tiba memikirkan seseorang. Mungkin karena jiwamu sedang tersentuh oleh pikirannya, karena di saat yang sama dia sedang memanggilmu dalam diam.